Shalom, bertemu lagi dengan saya Dr. Yanto Sinaga di dalam acara kita Supranatural Doctor. Ya saudara-saudara, saat ini kita akan membahas mengenai generasi Z. Beberapa waktu lalu saya dikirimkan tentang video generasi Z ini. Kemudian saya tergelitik untuk kita membahasnya. Ya, apakah generasi Z ini? Yaitu sekelompok orang yang lahir antara tahun 1995 sampai 2010. Kenapakah dengan generasi Z ini? Di sini mereka adalah orang-orang yang sangat digital native istilahnya, yaitu orang-orang yang sangat berhubungan sekali dengan teknologi digital dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Karena kebanyakan daripada generasi Z ini sejak umur 10 tahun, sejak mereka masih kecil, mereka sudah memegang handphone, sudah mendapatkan handphone, dan mereka sangat terbiasa untuk memakai teknologi ini. Sehingga ini berhubungan dengan media sosial. Dan bahkan kalau kita lihat saat ini, postingan-postingan daripada generasi Z ini, mereka merayakan keberhasilan mereka. Istilahnya celebrating keberhasilan mereka. Ya, hal ini bisa baik, tapi juga bisa tidak baik. Ada beberapa orang berpendapat, ini seperti pamer akan keberhasilannya. Tetapi ini juga bisa menginfluence orang-orang yang melihatnya sehingga mereka tergelitik untuk mengikutinya. Dan sifat lain daripada generasi Z ini, mereka sangat ambisius. Karena mereka memakai teknologi instan, mereka gampang mendapatkan data-data, sehingga mereka adalah generasi yang serba instan. Kebanyakan mereka menyampingkan prosesnya, dan mereka berjiwa bebas. Dan generasi ini akan sangat sulit di dalam kepemimpinan yang otoriter. Tetapi generasi ini positifnya adalah mereka bersikap kritis. Karena mereka sangat terbiasa dengan teknologi digital. Apapun yang mereka mau, data-data yang mereka inginkan, mereka segera mendapatkannya. Tetapi kalau mereka tidak menyaringnya, banyak juga data-data yang bersifat hoax atau menyesatkan. Dan generasi ini juga sangat gampang menyerah, gampang sakit hati. Istilah zaman sekarang ini kena mental. Ya. Lalu bagaimana kita merujuk dari Alkitab tentang digital native ini atau teknologi digital ini? Ya, kita bisa baca di 2 Korintus 4 ayat 4. Saya bacakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi berhati-hati saudara, teknologi digital ini bisa menjadi ilah zaman ini. Bila mereka terlalu memakai daripada teknologi digital ini dan mereka tidak dapat melihat cahaya daripada Tuhan. Di sini dikatakan tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya. Lalu kalau kita merujuk dari ayat lain, saya mendapatkan di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan kalau saya baca dari Alkitab The Message, maka firman Tuhan ini dikatakan, don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Fix all on God chase inside out readily. Jadi kalau saya lihat dari sini bahwa kata kuncinya adalah culture. Budaya, kebudayaan, adat istiadat, peradaban. Jadi kata kuncinya culture, yaitu kalau saya baca daripada kamus,
Apa itu budaya? Yaitu cara hidup yang berkembang dan dimiliki seorang atau sekelompok orang, dan ini berkaitan dengan budi dan akal manusia. Di sini juga termasuk perkakas seperti yang kita tahu, handphone, laptop, tablet, dan lain-lain. Juga di sini termasuk suatu yang mempengaruhi tingkat pengetahuan. Ini meliputi sistem ide yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dan unsurnya salah satu adalah teknologi. Ya, saudara-saudara. Jadi ini yang kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai seperti di akhir zaman kita baca di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini kita tahu dikatakan di sini kalau kita baca perikopnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Ini yang kita harus berjaga-jaga terhadap generasi kita, saudara-saudara semua. Begitu juga orang tua. Karena memang ini adalah sifat dari manusia akhir zaman. Dan saat generasi ditutupi pengetahuan dan matanya oleh ilah zaman ini, dan ini bisa adalah teknologi digital, maka generasi bisa tidak melihat cahaya ilahi. Sehingga mereka tidak tahu apa pengharapan mereka. Karena di dalam Tuhan Yesus pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Lalu bagaimana? Apakah yang harus kita lakukan kepada generasi kita? Yang pertama, ingat, karena ini adalah teknologi digital, maka selalu awasi daripada anak-anak Anda, generasi muda, saat mereka memakai teknologi ini. Awasi dengan jelas, jangan sampai mereka masuk di dalam komunitas yang tidak baik. Kenapa? Karena kebiasaan yang tidak benar akan membuat pergaulan yang buruk, dan kemudian ini menjadi kebiasaan yang buruk. Hati-hati saat saudara-saudara atau anak-anak atau generasi Anda memakai handphone, memakai medsos, maka saring teman-teman, saring pergaulan, karena ini dapat menjurus kepada orang-orang yang tertutup matanya, tidak dapat melihat cahaya ilahi. Ya, jangan sampai generasi kita bermental tempe. Istilahnya saat ini kena mental. Bahkan mereka sering mengatakan, aku depresi nih, aku sudah stres, aku tidak kuat, aku harus ke psikiater. Ini, hai orang-orang tua, tanamkan akan firman Tuhan. Tanamkan akan kebenaran akan firman Tuhan kepada anak-anakmu, kepada generasimu. Sehingga apapun itu, walaupun mereka termasuk di angkatan generasi Z, tetapi mereka dapat melihat cahaya ilahi yang merupakan pengharapan buat mereka. Saat mereka masuk dalam cobaan dan ujian, mereka akan berharap kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Lalu, kalau saya ditanya, lalu generasi apakah Dr. Yanto? Maka saya akan menjawab, saya adalah generasi supranatural. Kenapa? Saya merujuk dari Kisah Rasul 2 ayat 17 dan 18. Di mana saat roh Tuhan dicurahkan atas kita, maka kita akan bernubuat. Teruna-teruna muda akan mendapatkan nubuatan. Mereka akan dapat penglihatan. Orang-orang tua akan mendapatkan mimpi, dan kita akan mengerti tanda-tanda zaman. Juga Tuhan akan mengadakan mukjizat melalui kita. Baik saudara-saudara, yakinkan bahwa kita, saudara semua, adalah generasi supranatural.
dan yakinkan generasi saudara, anak-anak saudara, ataupun seorang yang saudara kasihi, walaupun mereka masuk di dalam generasi Z, tetapi mereka juga adalah generasi supranatural. Demikian saudara, maka mari saudara-saudara semua yang saya mengingatkan, yang mempunyai pertanyaan, atau saudara-saudara yang ingin curhat atau berkonsultasi, dapat menghubungi saya di WhatsApp dengan message di nomor 0878-8085-3523. Demikian saudara, saya Dr. Yanto Sinaga meyakinkan Anda bahwa di dalam Yesus keajaiban adalah sebuah kepastian.